Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan kita bisa mengikuti kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Kegiatan kita hari ini yaitu bimbingan kelompok dengan teknik diskusi. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu. Kalian sebutkan nama kalian, hobi kalian, ya. Ibu akan mulai dari ibu dulu ya. Nama ibu Fitria, hobi ibu jalan-jalan. Selanjutnya. Nama saya Nur. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya suka membaca dan menulis. Oke, selanjutnya. Bella, Bu. Ya. Nama saya Bella Risita, hobi saya membaca. Selanjutnya. Nama saya Mardiana. Hobi saya membaca, jalan-jalan, makan, tidur. Banyak, Bu. Oke. Nah, alhamdulillah ya sekarang kalian sudah saling kenal. Baiklah, selanjutnya Ibu akan lanjutkan ya. Nah, yang akan menjadi sub materi hari ini yaitu tentang pengertian bimbingan konseling, bimbingan kelompok. Yang kedua yaitu kesiapan yang harus dilakukan dalam belajar daring. Yang ketiga yaitu manfaat belajar daring. Nah, sebelumnya kalian apakah tahu apa itu bimbingan kelompok? Tidak tahu, Bu. Oke, Ibu jelaskan dulu ya. Boleh Ibu jelaskan melalui PPT ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah Suspin. Nah, Ibu jelaskan dulu ya. Nah, pengertian bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan yang diberikan pada individu dalam situasi kelompok. Yang kedua, bimbingan kelompok adalah salah satu layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa secara bersama-sama satu kelompok menjadi benar-benar kuat dan mandiri. Nah, artinya kalian harus bisa mengikuti bimbingan kelompok ini secara aktif. Selanjutnya, nah sebelumnya Ibu Ibu ini ya, sebelum kita lanjut ke pengertiannya, Ibu ingin melakukan komitmen dulu sama kalian. Ibu tanyakan dulu ya, apakah kalian mengikuti kegiatan hari ini merasa terpaksa atau tidak? Kalau Ibu katakan kalian terpaksa, kalian begini. Kalau kalian tidak merasa terpaksa, kalian pakai tanda jempol ya. Bagaimana? Bisa dipaham? Bisa, Bu. Oke, Ibu itu ya, Ibu tanya satu-satu ya. Siapa yang duluan? Silakan angkat tangan.
apakah kalian melakukan kegiatan ini merasa terpaksa atau tidak? Silakan siapa yang mau duluan? Acungkan. Selanjutnya. Oke, jadi kalian tidak ada yang merasa terpaksa ya. Oke, baik. Selanjutnya, karena kalian sudah siap melakukan kegiatan ini? Insya Allah siap. Nah, baiklah. Ibu akan, kalau kalian sudah merasa siap, maka Ibu akan lanjut kepada penjelasan materi. Nah, seperti tadi, pengertian bimbingan kelompok. Ibu akan jelaskan dulu ya pengertian bimbingan kelompok. Nah, kalian sudah paham apa itu bimbingan kelompok? Belum, Bu. Jelaskan ya. Bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan yang diberikan pada individu dalam situasi kelompok. Yang kedua, bimbingan kelompok adalah salah satu layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa secara bersama-sama satu kelompok itu menjadi besar, kuat, dan mandiri. Nah, ini adalah sub pertama yang menjadi pembahasan kita. Selanjutnya, sub yang kedua, kesiapan yang harus dilakukan dalam belajar daring. Nah, apa saja yang kita harus persiapkan dalam mengembangkan kesiapan mental menghadapi belajar daring? Yang pertama, kesiapan mental. Yang kedua, motivasi belajar. Yang ketiga, beradaptasi dengan lingkungan. Itu poin dari mengembangkan kesiapan mental. Selanjutnya, nah, persiapan. Nah, Ibu akan jelaskan dulu ya pengertian kesiapan menurut para ahli. Dari kalian, menurut Om Marwali, kesiapan merupakan keadaan kapasitas yang ada pada diri siswa dalam hubungan tujuan belajar tertentu. Sedangkan menurut sejarah mengatakan kesiapan merupakan kondisi diri yang telah dipersiapkan untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, nah, kesiapan yang harus dilakukan dalam belajar daring yang pertama kesiapan fisik, seperti tubuh tidak sakit, tidak lesu, mengantuk dan sebagainya. Kedua, kesiapan psikis. Jadi kesiapan psikis itu apa saja? Yaitu hasrat untuk belajar, dapat berkonsentrasi dan ada motivasi intrinsik. Selanjutnya, kesiapan mental material, seperti ada bahaya yang dipelajari dan dikerjakan berupa buku, bacaan, catatan, dan segala perlengkapan belajar. Nah, artinya dalam mengembangkan kesiapan mental kita dalam belajar, yang pertama kita harus kesiapan fisik, yang kedua kesiapan psikis, dan yang ketiga kesiapan material. Selanjutnya, nah, yang kedua itu kita harus mempunyai motivasi belajar. Dalam kita mengembangkan minat kita, belajar kita, mental kita, kalau kita sudah mempunyai motivasi belajar, maka mental kita seakan tergoncang ingin belajar dan belajar. Walaupun itu belajar daring, maka kalian akan semangat. Yang pertama, motivasi belajar itu yaitu suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga menjadi hasil tujuan tertentu. Yang kedua itu motivasi belajar merupakan suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah, dalam kita mengembangkan
belajar dari ini, pertama kita harus adaptasi dengan lingkungan. Kita sudah tahu kan, sekarang kita berada di normal. Nah, kita harus bisa adaptasi dengan lingkungan. Siswa harus bisa menerima dan beradaptasi dengan perubahan baru. Yang kedua, dengan bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, siswa akan menyadari akan fungsi dan manfaat belajar daring. Yang ketiga itu kedekatan antara siswa dan guru semakin terjalin. Yang keempat, dapat memicu percepatan transformasi pendidikan. Nah, yang terakhir di sini yaitu manfaat belajar daring. Pembelajaran daring dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Yang kedua, difokuskan pada pendidikan percakapan antara lain mengenai COVID-19. Yang ketiga, meningkatkan kadar interaksi antara mahasiswa dengan dosen atau guru. Selanjutnya, pembelajaran dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Nah, selanjutnya, menambah pola pikir tentang cara baru belajar. Yang ketiga, selanjutnya menyiapkan regulasi untuk mengembangkan sumber belajar digital. Yang terakhir, mencatat tenaga pendidik yang akhir dalam teknologi pembelajaran. Begitu. Selanjutnya, nah ini Ibu minta ya, Ibu minta kalian isi nanti kirim melalui WA, melalui WA Ibu ya. Kita ini cara mengisi ini nanti jawabannya kalian boleh isi di WA, di WA grup. Dah. Bu. Ya, ini juga ya. Ini kalian nanti isi di WA Ibu, di grup, nanti kirim sama Ibu tentang apa yang kamu dapatkan dalam kegiatan ini. Oke. Bu. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apa yang kalian dapatkan dari materi tadi? Silakan Ibu minta satu persatu ya. Siapa dulu? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya, Bu, kita tuh yang kita dapat tuh ketika kita mau belajar daring, maka kita harus mempersiapkan diri, Bu. Nah, mempersiapkan dirinya tuh dari segi fisik, dari segi psikis kita, habis itu juga dari material. Kan kalau kuliah, kalau misal belajar online nih Bu, butuh kuota banyak Bu, jadi harus siapkanlah materialnya Bu. Habis itu manfaatnya tuh banyak Bu, jadi kita bisa menggunakan kalau belajar daring tuh bisa bervariasi gitu Bu. Gitu dah Bu yang saya dapat Bu. Selanjutnya, Bella, Bu. ya. Yang Bella dapat selama tadi tuh Bu, Bella itu kita tuh harus sabar dalam mengikuti kuliah daring Bu. Sabar dengan jaringan yang suka hilang, sabar dengan apapun gitu Bu. Dan sabar jika teman lain masuk, kita tidak masuk. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Silakan selanjutnya. Menurut dari hasil yang saya dapatkan Bu, saya merasa bahwa tuh kuliah daring tuh memang banyak keperluannya kan, jadi itu memang harus banyak yang harus disiapkan, salah satunya mental tadi Bu, terus sama kayak anak kayak itu materinya juga, karena kita kuliah daring tuh nggak murah gitu loh, belum lagi sinyalnya.
Ya Bu. Ya. Baiklah. Untuk yang terakhir, Ibu minta kesimpulan kalian terkait kegiatan hari ini. Silakan. Ya, silakan. Kegiatannya cukup menyenangkan. Cuman karena terkendala jaringan, jadi itu ada yang nyangkut-nyangkut gitu kan. Jadi saya masih belum paham benar bagaimana cara menghadapi mental kita buat menghadapi kuliah daring. Sedangkan daring ini kan apa ya, banyak orang yang kesusahan. Ya, selanjutnya. Saya, Bu. Ya. Menurut saya kesimpulannya, Bu, kita nih, Bu, mau tak mau harus menyesuaikan diri. Karena kan COVID nih, Bu, mana gak kita tahu sampainya kapan. Jadi kita harus menyesuaikan diri untuk bisa kuliah online. Kita belajar online, gitu, Bu. Dan ya kita harus mempersiapkannya mau tak mau, Bu, dan harus bersabar pastinya, Bu. Oke. Selanjutnya, bagus ya. Jadi kesimpulannya tuh Bu, kita tuh bisa lebih bentar loh Bu, lagi tidak connect Bu. Iya, enggak apa-apa. Kuliah daring nih kita tuh harus mempersiapkan segalanya juga Bu. Tadi udah dijelaskan teman-teman. Dan butuh kesiapan mental fisik kita, keuangan juga Bu. Karena karena kuliah daring ini juga tadi udah dijelaskan tidak mudah. Banyak kendalanya. Salah satunya jaringan, uang, seperti itu Bu. Nah, baiklah, berhubung kalian sudah menyimpulkan dari hasil kegiatan kita hari ini, Ibu ingin menambah sedikit bahwa dalam menyiapkan kesehatan mental kita belajar dari ini, ya yang pertama kita harus tadi itu 3 poin jangan kita lupakan. Pertama psikis kita, mental kita, material kita, nah seperti itu. Kita memang kuliah dari ini memang susah ya, apalagi yang ada di kampung. Jadi mau tak mau inilah kenyataan yang kita akan hadapi di kedepannya. Kita harus dari sekarang bisa mengembangkan dan kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. HP ini apa gunanya? Yaitu kita selain memang kesusahan kita, namun kita bisa menambah wawasan kita. Kita bisa belajar Zoom, learning, kita bisa Google Meet. Nah seperti itu kan. Kalau dulu kita tidak belajar seperti itu. Karena adanya COVID-19 ini kita bisa tahu, oh ini ya, kalau kita pakai Zoom seperti ini, kalau kita pakai Meet seperti ini, dan seterusnya. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu mengucapkan terima kasih ya kepada kalian yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti Ibu akan hubungi kalian, akan kabari untuk kegiatan bimbingan kelompok ini ya. Nah, karena awalnya kita melakukan kegiatan ini dengan berdoa, maka di akhir kita harus diakhiri dengan berdoa juga, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu semua.